Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, lalu ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-10. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Atmas renungan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Renungan hari ini berjudul "Tidak ada penderitaan yang sia-sia", ditulis oleh Tom Felton. Sahabat ODB, seorang sahabat menatap mata saya, lalu berkata, "Jangan sia-siakan penderitaanmu." Pikiran saya langsung kembali ke beberapa tahun silam ketika saya memimpin ibadah untuk mengenang anak laki-laki beliau yang masih muda meninggal dalam kecelakaan mobil. Wanita itu mengerti apa yang ia katakan karena ia pernah menderita. Namun, ia juga mengerti bahwa Allah dapat memakai kepedihannya itu untuk memuliakannya dan membantu orang lain. Sesuatu yang memang ia lakukan dengan sangat baik. Ketika mendengar kata-katanya, saya terhibur dan dikuatkan untuk menghadapi diagnosis kanker yang serius. Saya diingatkan bahwa Allah mendengar seruan dan keluhan saya. Dia juga selalu menyertai dalam penderitaan saya, bahkan sanggup memakai pengalaman saya untuk menolong orang lain dengan cara yang baru. Musa juga belajar bahwa Allah menyertai umatnya di tengah penderitaan mereka. Allah berkata, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Bangsa Israel seperti kita juga kadang-kadang tentu merasa tak berdaya di dalam penderitaan mereka. Namun Allah meyakinkan mereka bahwa Dia memiliki rencana untuk melepaskan mereka
dan bahwa seruan hati mereka telah didengar. Pada akhirnya, Dia akan memakai penderitaan tersebut untuk menumbuhkan iman mereka, mengalahkan musuh mereka, dan memuliakan Dia. Sahabat ODB, dalam satu-satunya Mazmur yang menyebutnya sebagai penulis, Musa menyatakan bahwa meski tahun-tahun yang terbaik hidup ini penuh penderitaan, kasih Allah selalu menyertai sampai akhir hidup kita. Dalam kasih-Nya, Allah tidak menyia-nyiakan penderitaan kita. Maka sepatutnya kita juga demikian. Sahabat ODB, apa artinya bagi Anda mengetahui bahwa Allah mendengar seruan hati Anda? Lalu bagaimana Allah sedang memakai penderitaan tersebut untuk menolong orang lain? Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah mendengar seruanku dan memakai penderitaanku untuk menolong sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.